Hujannya mobil Alphard ini. Lokasi macan lindungan. Jejaring sosial tengah dihebohkan cuplikan video sebuah mobil mewah berwarna hitam yang nekat menerobos jalan yang baru saja dicor dan masih dalam keadaan basah. Pakai Peristiwa ini terjadi di kawasan Macan Lindungan, Kota Palembang. Menurut keterangan warga, pengemudi nekat menerobos meski sempat diperingatkan terkait kondisi jalan yang masih basah. Akibat kejadian ini, warga dan pemborong perbaikan jalan menuntut ganti rugi sebesar 8 juta rupiah kepada pengemudi mobil mewah berwarna hitam tersebut. Nominal ganti rugi diperhitungkan dari material cor yang rusak hingga permukaan cor yang terkikis akibat tapak ban mobil yang memaksa masuk dalam kondisi cor masih basah. Ibu, tolong Ibu, ini keadaan Ibu sekarang. Zafira Zahrim Febrina, salah seorang korban erupsi Gunung Merapi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. M. Jamil, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu malam. Zafira mengalami luka bakar sekitar 40% dan dirawat di ruangan ICU. Namun usai mendapatkan perawatan intensif, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17:45. Suasana haru pun menyelimuti rumah duka di daerah Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang saat jenazah mahasiswi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang itu tiba. Sebelumnya korban yang akrab disapa Fei ini sempat dirawat selama 2 minggu. Kondisinya terus menurun karena mengalami luka bakar di bagian organ dalam hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu sore. Video korban usai terkena terpaan erupsi Merapi beberapa waktu lalu sempat viral. Rencananya jenazah almarhumah akan dimakamkan siang ini di pemakaman umum Tunggul Hitam, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Buletin Ais yang kembali hadir dengan beragam informasi menarik pemirsa. Untuk Anda simak bersama saya Pram Senjaya, inilah Buletin Ais yang selengkapnya. Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda terus mengalami erupsi. Abu vulkanik akibat letusan Gunung Anak Rakatau mencapai ketinggian 1 km. Dalam sepekan terakhir, Gunung Anak Rakatau mengalami erupsi sebanyak 57 kali. Akibat abu vulkanik erupsi yang menyelimuti permukiman, sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan seperti batuk dan sakit mata. Sebagai bentuk pencegahan, polisi membagikan masker dan face shield guna melindungi warga dari abu vulkanik. Mengingat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi erupsi Gunung Krakatau sehingga membuat debu-debu. Memang sekarang ini masih ada sedikit-sedikit abu vulkanik itu yang memang setiap hari dirasakan oleh masyarakat sangat meresahkan. Karena kita aktivitas itu terganggu, Pak. Warga Pulau Sebesi juga diimbau tidak beraktivitas di radius 5 km dari Gunung Anak Rakatau. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi ini. Tidak hanya menghanguskan belasan rumah warga, amukan si jago merah juga mengakibatkan seorang lansia tewas dan beberapa warga pun pingsan. Kebakaran rumah terjadi di area padat penduduk, tepatnya di Jalan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi ini. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api yang memumbung tinggi diperkirakan muncul sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Saat ini petugas yang berada di lokasi masih melakukan pemadaman. Menurut petugas, 1 orang warga dikabarkan tewas dan sejumlah warga pingsan. Sedangkan untuk penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Belasan remaja yang masih berstatus pelajar ini didapati polisi tengah menggelar pesta miras di trotoar Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Guna antisipasi dampak buruk usai berpesta miras, petugas menindak dengan sanksi push up dan membubarkan kerumunan. Lokasi berpesta miras yang berada di tempat umum kerap membahayakan karena memicu terjadinya perang antar kelompok dan tindak kriminalitas jalanan. Tak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Seorang DPO residivis kasus narkoba berhasil diringkus tim Rajawali Satres Narkoba Polresta Padang di depan sebuah penginapan di daerah Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pria parubaya berinisial JN ini berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam tembakau rokok kretek yang dibungkus dengan plastik. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dipicu karena wasit yang tidak menanggapi pelanggaran, 2 supporter sepak bola Liga 2 terlibat kericuan di Stadion Tuban Sports Center, Jawa Timur. Sementara wali murid SD Negeri di Surabaya memprotes panitia lomba drum band setelah panitia menganulir juara 1. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kericuan antar penonton mewarnai pertandingan sepak bola Liga 2 antara Persela Lamongan kontra Persipapati di Stadion Tuban Sports Center. Penonton diduga supporter kedua kesebelasan sempat terlibat adu pukul di atas tribun. Kericuhan dipicu dugaan pelanggaran yang dilakukan pemain Persipapati hingga membuat pemain Persela terjatuh namun tidak ditanggapi wasit. Saat pemain Persela fokus pada rekannya yang tergeletak di lapangan, dimanfaatkan pemain Persipa mencetak gol yang ketiga kalinya. Sejumlah orang tua murid ini emosi dan melancarkan protes kepada panitia lomba kejuaraan drum band antar sekolah dasar di gedung IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Mereka geram lantaran SD Negeri Kelampis Ngasem 1 yang seharusnya juara 1 diduga dianulir panitia dengan alasan tidak jelas. Para wali murid ini mengancam akan melaporkan kasus ini ke polisi karena panitia dianggap berpihak dan tidak sportif. Selain itu, mereka akan mendatangi kantor KONI Kota Surabaya jika pihak panitia lomba tidak menyelesaikan masalah ini. Siti Atiko Supriyanti, istri dari Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, menghadiri acara fun cooking di Kampung Jawi, Gunung Pati, Kota Semarang. Sementara calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka, belusukan ke Pasar Pandansari, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Aceh, mobil pengawal rombongan calon presiden Anies Baswedan yang akan hadir haul akbar mengalami kecelakaan. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti mempraktekkan memasak bubur daun kelor yang mengandung protein tinggi. Atiko datang di acara fun cooking di Kampung Jawi, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kedatangan istri Capres Ganjar Pranowo disambut meriah ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini. Atiko juga sempat mencicipi kuliner karya influencer maupun anak SMA dan SMK dan memuji kehigienisan makanan mereka. Atiko melihat secara langsung makanan olahan warga ditemani Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Pranowo Mahfud MD, Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Semarang Heverita Rahayu Gunaryanti, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Yang penting memang sumber proteinnya itu tinggi. Kalau di Semarang ini yang ditonjolkan adalah proteinnya dari telur sama dari lele. Tadi banyak sekali menu-menu yang hasil inovatif itu yang dianeka ragamkan.
Kota Semarang kaya akan superfood seperti daun kelor dan inilah yang membuat Atikoh yakin persoalan stunting bisa diatasi karena makanan seperti ini kaya akan gizi untuk anak-anak serta ibu hamil. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Pandansari, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 ini sesekali melakukan interaksi dengan beberapa pedagang yang ada di kawasan pasar. Gibran juga terlihat berbelanja sejumlah kebutuhan pokok. Sambil belusukan, Gibran juga membagikan buku pelajaran kepada anak-anak. Sementara dari Aceh Timur, mobil pengawal rombongan calon Presiden Anies Baswedan terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Nasional Aceh Timur. Video kecelakaan berdurasi 18 detik ini diunggah oleh akun Instagram Info Aceh Timur _official. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mobil pengawalan yang ditumpangi pasukan Brimob mengalami ringsek di bagian belakang. Peristiwa ini terjadi saat perjalanan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri haul akbar di Masjid Ba'alawi di Desa Pucok Alwe 2, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Dari Kalimantan Timur dan Aceh Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang merasakan sensasi memetik melon langsung dari pohonnya, mungkin bisa berkunjung ke Greenhouse Melon di Probolinggo, Jawa Timur. Rasa melonnya yang manis dan juga renyah membuat kebun melon ini banyak ditandangi para pembeli. Sejuk dan rindang. Mungkin kata ini tepat untuk menggambarkan suasana Greenhouse Melon milik Agus Malik. Kebun melon yang ditanam dengan sistem hidroponik ini tumbuh subur dan menggiurkan siapa saja yang melihatnya. Di kebun ini pembeli bisa merasakan sensasi memetik melon asal Thailand langsung dari pohonnya. Pembeli tak perlu khawatir karena melon yang siap panen sudah diberi tanda oleh pengelola kebun. Rasanya yang manis, renyah, dan rendah pestisida membuat kebun melon di Kecamatan Kedopok, Probolinggo ini selalu ramai didatangi pembeli. Ini kan bebas memilih, Ibu. Iya. Itu Langsung. keistimewaan juga nggak? Iya, langsung petik. Langsung petik, langsung bisa sudah siap makan. Sudah siap makan, tinggal bawa pulang. Awalnya Agus Malik berhenti menjadi seorang akuntan karena melihat pangsa pasar melon cukup besar. Untuk mewujudkan mimpinya, pemilik Greenhouse Melon ini belajar budidaya melon dari YouTube. Ini jenis sweetnet asal benih dari Thailand, Bapak. Ya. Dan juga sistem budidayanya kita menggunakan hidroponik NFT, Bapak. Dengan membayar Rp35.000 per kilogram, pembeli sudah bisa menikmati lezatnya melon hidroponik. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puding bisa menjadi satu makanan praktis yang bisa dijadikan sebagai hampers. Selain manis dan juga menarik, puding juga bisa diterima oleh semua golongan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Natal dan Tahun Baru identik dengan mengirim hampers ke keluarga dekat atau sahabat. Barang yang umum diberikan biasanya berupa makanan yang unik dengan alasan bisa dinikmati dengan sukacita. Selain cake dan cookies, puding juga mulai banyak dilirik untuk hampers Natal. Alasannya, selain bentuknya yang unik dan bisa dicetak sesuai selera, rasa puding manis dan lembut juga bisa diterima oleh semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Inilah yang menginspirasi Leli Karundeng, warga Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember, untuk memproduksi hampers puding dengan berbagai varian rasa. Agar lebih menarik, hampers buatan Leli ini diberi sentuhan hiasan di atasnya dan ucapan selamat Natal sebelum dikemas. Awal-awal masih hampers ya, ini kebanyakan hampers puding, ada juga hampers cake, tapi
tahun ini lebih banyak hampers pudingnya. Kita ada beberapa varian, ada coklat, ada mango, ada avocado, macam-macam ya sesuai request. Mengingat Natal yang semakin dekat, kamu bisa memesan hampers dari sekarang ya. Karena jumlah permintaan puding yang dipatok Rp75.000 per kotak ini telah meningkat hingga 15% dibanding hari biasa. Dan biasanya akan semakin meningkat saat mendekati Natal. Selain hampers, Lely juga menjual aneka parsel Natal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.